Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa walahama ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengawali perkuliahan kita di program studi pendidikan agama S2 untuk kelas B2 ya, untuk kelas S2 B2. Mudah-mudahan perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik, diberi kesehatan dan diberi ilmu yang manfaat. Mari sama-sama kita awali perkuliahan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suara saya bisa terdengar nggak? Siti Nurjana? Terdengar, tapi Bu Siti Nurjana coba hidup mikrofonnya diaktifkan. Ini suaranya tidak terdengar. Ada mikrofonnya? Saya hadir Pak, ada. Ya, Pak Saiful Anwar ya. Saiful Anwar bagaimana Pak Saiful? Sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, syukur alhamdulillah kemarin kita ketemu, sekarang kita bisa ketemu lagi. Ya sambil nunggu rekan-rekan yang masuk ya, kita sudah memulai perkuliahan dan nanti akan saya rekam juga dan kalaupun ada yang terlambat nanti bisa mengulangi rekamannya di kelas ya. Ibu Siti Nurjana, suara saya bisa terdengar jelas sebab Bu Siti Nurjana ini nggak ada suaranya di sini. Ya, mikrofonnya hidupkan ya. Oke, sekali lagi kita awali perkuliahan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya kemarin sudah menginfokan pada teman-teman semua untuk bisa bergabung di kelas ya. Di kelas, terlebih dahulu mungkin sebelum kita lanjut bisa perkenalan dulu. Bu Siti Nurjana bisa memperkenalkan dulu Bu Siti. Ya mungkin ada kesulitan ya. Kesulitan untuk mikrofonnya tapi tidak apa-apa. Mungkin kita nanti mikrofonnya diaktifkan ya Bu Nurjana nanti biar bisa terdengar. Kemudian selanjutnya Pak Saiful Anwar bisa memperkenalkan diri Pak Saiful. Ya baik Pak, saya Saiful Anwar dari Kelapa Nunggal Pak. Kelapa Nunggal. Ya. Kegiatan sehari-hari di mana Pak? Kegiatan sehari-hari di MI Miftahul Falah Bantarjati. Di mana? Kelapa Nunggal. MI Miftahul Falah Bantarjati. Kelapa Nunggal. Terjadi ya. Sebagai apa? Sebagai kepala sekolah? Ya, sebagai guru biasa Pak. Sebagai guru ya, alhamdulillah. Iya. Guru yang luar biasa ya. Ya, ya. Nah, terima kasih Pak sudah kita bisa bergabung. Selanjutnya Pak Ilham nih, ada Pak Ilham. Silakan Pak Ilham bisa memperkenalkan diri. Ya, Bu Siti Nurjana suaranya sudah terdengar ya. Pak Ilham bisa memperkenalkan diri. Oke, Pak Ilhamnya mungkin sedang tidak ada. Bu Siti Nurjana, silakan Bu Siti Nurjana bisa memperkenalkan diri Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Siti Nurjana dari Kelapa Nunggal, bertugas di MI Al-Juhdiyah, Lulut. Di MI Nurul? MI Al-Juhdiyah. Al-Juhdiyah. Ya. Alhamdulillah ya bisa bergabung kita di sinkronus pertemuan di Google Meet ya. Ya teman-teman sekalian, karena memang ini yang hadir baru bertiga, ya, berempat dengan saya, karena kita kalau menunggu-nunggu lama di kelas seperti ini, kasihan yang sudah hadir.
Oleh karena itu ini sebenarnya saya setting ya, ketika teman-teman mengklik itu sudah langsung masuk ya, jadi tidak perlu saya konfirmasi untuk masuk. Nah, kemudian ini ada Pak Saifullah. Apa kabar? Selamat datang Pak Saifullah. Ya Pak. Nah, bisa memperkenalkan diri Pak Saifullah? Ya Pak, saya Saifullah, cuman ini kameranya bermasalah jadi nggak bisa. Oh ya nggak apa-apa, yang penting bisa mendengar dulu saja. Tapi kalau layarnya tampil nggak? Enggak ini Pak, makanya lagi dioprek-oprek nih dari tadi. Oh ya, tapi tadi sebelumnya sudah ikut perkuliahan ya? Udah tadi. Dengan ya gitu, cuman mendengarkan saja. Ya nggak apa-apa. Yang penting dengan kendala yang ada ya kita laksanakan saja dulu ya, sambil nanti berproses yang lebih baik. Iya Pak. Ya selanjutnya Pak Saifullah, kegiatannya apa sehari-harinya? Biasa Pak ngajar. Ngajar di mana Pak? Di MTS Almas Hunua dan di MA Tahfidz Fadullah. Daerah mana tuh Pak? Kenapa? Daerah mana tuh? Kalau MA-nya di daerah Tajur Citerep. Kalau MTS-nya di sini di Lulut. Daerah Tajur ya, daerah Tajur ya, di Citerep ya. Tapi sinyal cukup bagus ya Pak, di sana bisa menangkap suara ini. Ya, alhamdulillah bagus. Alhamdulillah ya. Ya, selamat bergabung. Kita belajar bersama-sama di kelas ini untuk mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis Pendidikan. Selanjutnya ada Pak Badri. Apa kabar Pak Badri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari apa Pak? Kegiatan sore-hari, kalau sehari-hari mengajar Pak. Mengajar ya. Ya, alhamdulillah ya Pak, mengajar. Di mana Pak mengajarnya? Di MI dan MTS Ar-Rahmah. Di MI dan di MTS Ar-Rahmah. Oh, MTS ya. MTS Ar-Rahmah. Alhamdulillah bisa belajar. Di sini semuanya sudah sebagai guru ya, sebagai ustadz, sebagai pendidik, pengajar, yang tentunya guru itu adalah tugas yang paling mulia. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali adalah seorang guru itu derajatnya tinggi dan mulia, derajatnya tinggi setelah Nabi. Kenapa? Karena memang seorang pendidik itu selalu mengajarkan kebaikan. Demikian juga halnya dengan Nabi yang selalu mengajar kebaikan. Oke, sahabat-sahabat, teman-teman semua, sebelum kita lanjut, saya ingin memperlihatkan dulu screen ya, saya screen kelas kita. Nah, ini kelas kita yang kemarin ini sudah bergabung ke kelas ya. Nah, di materi layar ini ada forum, ada tugas, ada anggota kelas, ada nilai. Nah, kemudian pada materi yang pertama ini ya, ini sudah ditayangkan tentang materi perkuliahan dan juga materi kehadiran. Nanti kehadirannya itu akan tayang jam 19.15 ya. Nanti ketika masuk jam 19.15, silahkan isi kehadirannya. Nah, saat ini saya ingin berdiskusi dengan teman-teman semua terkait dengan RPS ya. RPS itu adalah rencana pembelajaran semester. Jadi dalam satu semester ini kita merencanakan proses perkuliahan ya, dan model perkuliahan kita adalah andragogi ya, artinya pendekatan pembelajaran orang dewasa. Nah, pendekatan pembelajaran orang dewasa itu salah satu cirinya adalah mengutamakan kesadaran ya, bahwa
yang dewasa, yang belajar itu adalah orang-orang yang sudah sadar kan pentingnya pendidikan. Karena itu kemauan, keinginan untuk belajar itu harus muncul dalam diri kita, sehingga nanti proses pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik ya, bisa berjalan dengan baik. Nah selanjutnya ini alhamdulillah sudah banyak ya bergabung ya. Silakan kita lanjutkan dulu. Nah selanjutnya ini adalah RVS. RVS kita ini nanti ketika sudah masuk di kelas bisa dilihat, bisa di-download dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam perkuliahan kita untuk mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis Pendidikan. Nah SKS-nya adalah 3 dan pengampunya adalah saya sendiri. Kemudian saya juga sebelum saya membahas AS ini memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah Edi ya, namanya cuma 3 huruf. Jadi nama saya cuma 3 huruf ya. Di sini di Sirajul Falah itu saya mulai masuk tahun 2007 ya. Tahun 2007 sejak mulai berdiri sampai dengan sekarang. Dan saat ini memang saya di Sirajul Falah sebagai wakil ketua bidang akademik dari tahun 2009 ya saya menjabat sebagai wakil ketua bidang akademik dari mulai STIT Sirajul Falah, sekarang sudah menjadi STAI Sirajul Falah. Nah, kemudian kalau pendidikan saya, latar belakang saya pernah kuliah di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, dulu namanya KIP Jakarta, namun tidak selesai ya, sampai semester 4. Kemudian saya pindah ke UIN Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, itu lulus tahun 2003 ya, 2003 pada Fakultas Akidah Filsafat, jurusannya adalah pemikiran politik Islam. Jadi di S1 itu saya sosial politik. Tapi pendidikan saya itu adalah dimulai dari ketika saya berprofesi jadi seorang guru atau jadi kepala sekolah pada waktu itu di sekolah swasta di Kecamatan Cibinong selama hampir 15 tahun. Kemudian saya lanjutkan di Ibnu Khaldun S2 dan S3-nya di Ibnu Khaldun Bogor ya. S3 terakhir saya tahun 2017 ya. Tahun 2017 dan saya dulu memang tidak pernah menyangka menjadi seorang guru atau kepala sekolah loh ya, karena memang sudah jadi kepala sekolah maka saya teruskan pendidikan itu sesuai dengan linearitasnya. Jadi S2 dan S3 saya adalah pendidikan agama Islam. Nah, itu sedikit gambaran tentang saya terkait dengan artikel dan jurnal yang pernah saya tulis. Itu bisa ditelusuri di Google Scholar atau di Murarep atau di portal Garuda atau di Sinta atau di portal-portal lainnya ya terkait dengan beberapa karya ilmiah yang pernah saya tulis. Nah selanjutnya teman-teman sekalian, materi yang tadi saya sebutkan kita akan lanjutkan lagi ya. Nah, materi kita ini nanti sekali lagi pendekatan pembelajarannya adalah andragogi, pendekatan pembelajaran orang dewasa, karena itu model pembelajaran kita adalah diskusi dan teman-teman nanti presentasi ataupun dengan model lain ini yang dapat kita bisa memahami proses atau pembelajaran-pelajaran yang nanti kita akan sampaikan. Nah, hari ini pertemuan pertama ini adalah kita ada kontrak perkuliahan. Kita ada kontrak perkuliahan. Nah, kuliah ini 3 SKS ya. Nanti setiap mahasiswa wajib untuk mengisi kehadiran sesuai dengan tenggat atau waktu yang diberikan.
kemudian juga ada UTS dan ada UAS, serta ada penugasan. Penugasan itu bisa berupa presentasi setiap mahasiswa, atau juga bisa berupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di kelas. Ya. Dalam hal ini kita buat namanya Google Classroom. Kalau bisa memang materi-materi yang kita bahas atau teman-teman bahas itu bisa terangkum menjadi book chapter sebenarnya. Book chapter itu buku yang ditulis secara bersama tapi beri ISBN, indeks standar buku nasional, atau mungkin sekarang sudah istilahnya beda lagi. Dan ini perlu kesungguhan kita semua untuk menulis ya atau menyelesaikan tugas-tugas. Nah, hari ini adalah kontrak perkuliahan, artinya teman-teman harus menguasai betul atau memahami RPS yang saya kirim di kelas ya. Nah, yang kedua adalah materi kita tentang metodologi pembelajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, ini nanti tema yang kedua yang kita pelajari tentang metodologi pembelajaran Al-Quran dan Hadis pendidikan. Tentunya proses pembelajaran itu memiliki landasan yang kuat, landasan yang utuh, apalagi Islam agama yang memang sangat mengajarkan umatnya untuk menjadi orang yang alim ya, atau menjadi orang yang faqih. Faqih ya, faqih itu menguasai ilmu pengetahuan sehingga kemudian dia menjadi seorang ulama. Dan ulama itu adalah mereka yang yakhsyallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam pengertian tunduk, patuh, taat, atau istimroron fi taati wa taqwa. Terus menerus istimror dalam ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian itu tema yang kedua yang kita bahas nanti tentang metodologi pembelajaran Hadis pendidikan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang etika dan moral dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak sekali sebutan-sebutan, ada etika, ada moral, ada akhlak, ada karakter. Nah, ini kita harus memahami secara utuh ya, apa itu etika, apa itu moral, apa itu karakter, apa itu tata nilai, apa itu tata laku. Dalam Al-Quran itu sebutannya akhlak ya, misal wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kalau akhlak itu baik, buruk, atau lainnya itu didasarkan atas rujukan dan pemakna terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kemudian yang ketiga ini nanti kita akan membahas tentang etika dan moral dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan akhlak ya, atau karakter berbasis Al-Quran dan Hadis. Bagaimana Al-Quran itu memberikan arahan, memberikan panduan kepada kita, demikian juga hadis yang didasarkan atas sanad-sanad yang disandarkan atas ucapan, perkataan, dan perbuatan Rasulullah yang memberikan panduan kepada kita untuk bagaimana kita bisa melakukan, bersikap, bertindak, berakhlak ya dengan baik atau berakhlakul karimah. Nah, kemudian juga ini tema yang keempat ya, tentang akhlak karakter berbasis Al-Quran dan Al-Hadis, dan bagaimana kita harus mampu untuk mempedomani apalagi seorang pendidik kepada seorang peserta didik dan lainnya. Tentunya akhlak dan moral ini menjadi hal yang utama yang harus kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah kita membahas tentang tema pendidik, peserta didik, dan sarana pendidikan perspektif Al-Quran dan Hadis. Apa itu pendidik dalam Al-Quran dan Hadis? Apa itu peserta didik Al-Quran dan Hadis? Apa sikap akhlak yang perlu dilakukan bagi seorang pendidik dan juga seorang peserta didik dalam perspektif Al-Quran. Nah, ini akan dibahas dalam tema yang kelima. Selanjutnya ada tema yang keenam,
kita membahas tentang pendidikan multikultural dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Bagaimana Al-Quran memandang keragaman budaya. Karena pada dasarnya ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat menghargai keragaman budaya. Itu bisa dilihat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi sebenarnya perbedaan itu sudah sesuatu yang sangat lazim, yang sangat lumrah, tetapi bagaimana kemudian perbedaan itu jadi mempersatukan kita, bukan memperbelah kita. Karena yang paling baik di antara kita adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkat, jabatan yang kita emban itu pada dasarnya adalah bagaimana untuk menumbuhkan sifat dan rasa kebaikan kita kepada Allah, kebaikan kita kepada hablum minallah dan hablum minannas. Nah, kemudian yang kedelapan, tema yang ketujuh ini adalah UTS ya. Nanti kita juga melaksanakan UTS insersi ya. Artinya UTS ini dilaksanakan dalam proses perkuliahan, dalam proses pembelajaran, atau bukan mungkin nanti ditugaskan ya. Tidak ada waktu khusus untuk UTS, tetapi biasanya ditetapkan waktu untuk mengerjakan UTS dan UAS, dan ini bisa dilakukan di Google Classroom. Kemudian selanjutnya adalah tema yang ke-8, ya gender dalam Al-Quran dan Hadis dalam konteks pendidikan. Bagaimana Islam memandang gender ini? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mencari ilmu, memiliki peran aktif dalam menuntut ilmu? Tentunya dalam Al-Quran ini memang jelas sekali pandangannya ya, bahwa Allah menciptakan min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang berbuat baik akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke-9 itu adalah pendekatan psikologi dalam pembelajaran Al-Quran. Bagaimana cara kita mendekatkan dalam perspektif psikologi dalam proses pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Psikologi itu adalah sebuah pandangan, sebuah ilmu tentang jiwa manusia. Kemudian dalam keseharian juga kita sering mendengar ada istilah jiwa, psikologi, qalbu, ada kemudian ruh, ya, ada hati, akal, dan pikiran. Nah, itu juga perlu kita pahami secara baik agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemahaman memahami itu. Karena itu dalam pendekatan psikologi, dalam pembelajaran Quran Hadis, bagaimana harus kita lakukan, karena pada dasarnya yang kita ajar adalah manusia, dan manusia ini sangat berbeda dengan pabrik ya, dalam pengertian input, processing, output. Input itu manusia bisa beragam, processingnya juga bisa beragam, outputnya juga bisa beragam, berbeda dengan sebuah pabrik katakanlah yang inputnya sudah terukur ya. Nah, manusia ini adalah makhluk yang sangat unik ya. Karena itu perlu kita pahami bagaimana pendekatan psikologi dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Nah, kemudian ada tema yang ke-10 yang membahas kita tentang keterampilan berpikir kritis dalam mempelajari Al-Quran dan Hadis. Bagaimana kita berpikir kritis dalam memahami atau belajar Al-Quran dan Hadis. Berpikir kritis itu artinya berpikir, berkritis itu artinya logika ya, itu bertanya karena manusia itu makhluk berpikir, hayawanun natik. Karena itu ketika manusia itu belajar, maka tetap harus memperhatikan logikanya, karena Islam adalah agama yang berakal, masuk akal, ad-dinu wal aql, ad-dinu liman lam aqlallah. Jadi Islam adalah agama yang rasional, kemudian yang rasional itu juga harus sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Karena itu rasionalitas menjadi hal yang unik, menjadi hal yang memang perlu untuk dipelajari secara baik dalam proses pembelajaran. Bukan hanya pembelajaran Al-Quran saja, juga pembelajaran lain
harus didasarkan atas logika yang masuk akal, yang rasional. Kemudian ada tema yang ke-11 tentang pendidikan inklusif dalam Al-Quran hadis. Manusia tidak semuanya sempurna. Manusia memiliki, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Setiap manusia memiliki kecerdasan. Kalau kita belajar tentang teori Gartner, manusia itu banyak sekali kecerdasannya. Ada mathematical quotient, ada linguistic quotient, ada personal quotient, bahkan ada religion quotient. Jadi kecerdasan beragama. Nah, karena itu untuk pendidikan inklusi ini kita memandang semua manusia itu memiliki kecerdasan yang unik. Namun ada manusia yang memiliki keterbatasan. Nah, walaupun dia memiliki keterbatasan, pada dasarnya mereka juga memiliki kecerdasan. Nah, bagaimana Al-Quran memandang pendidikan inklusi ya? Misalkan dalam surah, dalam ayat kita bisa melihat misalkan abasa wa tawalla gitu ya, bagaimana Rasulullah ditegur karena berpaling ketika berhadapan dengan orang-orang disabilitas misalkan. Nah, itu merupakan pelajaran juga bagi kita. Nah, kemudian yang ke-11 adalah yang ke-12 itu adalah pendidikan karakter dalam Al-Quran hadis. Jadi ada pendidikan akhlak, pendidikan karakter itu penting pada kita karena memang basis dari pendidikan agama Islam, PAI, basis dari pendidikan agama Islam itu adalah pendidikan karakter, pendidikan tauhid, dan bagaimana menerjemahkan nilai-nilai karakter itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang terkait dengan pendidikan karakter dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, selanjutnya adalah pendidikan kewirausahaan berbasis Al-Quran dan Hadis. Bagaimana pendidikan kewirausahaan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis ya, ini bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari karena pada dasarnya manusia ini adalah makhluk yang memerlukan sumber daya dan makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi makhluk yang sosial, hablum minan nas, makhluk yang mencari hubungan antara manusia satu dan manusia lainnya sehingga tercipta harmonisasi. Karena itu kewirausahaan adalah bagian dari ikhtiar manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu setiap kita mampu untuk memahami kewirausahaan dan bagaimana kemudian pendidikan Al-Quran dan Hadis ini terkait dengan kewirausahaan. Dan tema yang ke-15 itu sangat terkait dengan pendidikan moderasi beragama perspektif Al-Quran Hadis. Nah, moderasi beragama ini kemarin-kemarin itu pernah dijadikan sebagai hal yang sangat dipentingkan karena kurikulum madrasah aja kurikulum yang berorientasi pada moderasi. Artinya bagaimana kita memiliki sikap jalan tengah, ya, memiliki sikap jalan tengah sehingga proses berislam itu juga tidak terlalu ekstrim dan juga tidak terlalu mengabaikan. Nah, ini penting juga pendidikan moderasi beragama, bagaimana pandangan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian di sesi akhir, di pertemuan ke-16 kita ada ujian akhir ya. Nah, ujian akhir juga mungkin insersi atau dalam proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, itu mungkin terkait dengan materi-materi yang akan saya sampaikan. Nah, terkait dengan kelompok akan saya infokan dalam minggu-minggu ini, sehingga nanti ketika teman-teman semua yang ada di kelompok ini untuk menyampaikan materi, nanti akan saya sampaikan di kelas terkait dengan kelompok tersebut. Nah, karena itu sifat dari perkuliahan kita adalah setiap teman-teman ini nanti bisa menyampaikan materi terkait dengan hal atau mata kuliah atau tema-tema perkuliahan yang
sampaikan. Karena itu saya berharap teman-teman semua harus masuk ke kelas dulu. Kita ada 14 tema, sementara kita di sini ada 10 ya, ada 10 yang baru masuk. Mungkin nanti akan disesuaikan lah gitu ya dengan tema yang ada. Sampai sini dulu mungkin teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan materi ini. Disilakan kalau ada yang ditanyakan. Pak Badri, ada yang ditanyakan Pak Badri? Untuk sementara yang perlu saya tanyakan dalam pembahasan kali ini yaitu rencana pelajaran semester ya, atau namanya andragogik ya gitu, kedekatan seseorang yang sudah dewasa. Nah, proses kan bagaimana cara proses pembelajaran orang yang sudah dewasa seperti itu. Itu yang perlu saya tanyakan. Caranya bagaimana? Mungkin bisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Badri. Proses pembelajaran kita ini adalah proses pembelajaran andragogi, artinya proses pembelajaran yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena memang pada level S2 ini, kalau kita kaitkan dengan kerangka kualifikasi nasional Indonesia, itu levelnya sudah level 7 ya. Kalau 6 itu S1, 7 itu S2. Nah, artinya mayoritas yang sudah belajar di S2 ini, yang pertama mereka secara pribadi punya keinginan untuk menambah pengetahuannya atau memahami pengetahuannya. Keinginan untuk menambah dan memahami pengetahuan ini timbul dari kesadaran ya. Walaupun penyebabnya mungkin banyak ya, bisa karena karir, bisa karena dorongan dari yang lainnya, tapi pada dasarnya diawali dari kesadaran bahwa saya ingin belajar. Itu yang pertama. Jadi teman-teman semua yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah hebat, orang-orang yang sudah punya pengalaman, orang-orang yang sudah punya ilmu. Yang kedua, andragogi atau orang dewasa itu adalah sudah punya pengalaman. Ini yang penting. Masing-masing saudara sudah menjadi guru ataupun menjadi ustadz, tokoh masyarakat, Thomas, tokoh agama atau toga gitu ya. Dan ini sudah pengakuan yang memang berproses, tidak tiba-tiba. Nah, karena itu pengakuan itu juga harus disertai dengan keilmuan dan tanggung jawab. Nah, artinya apa? Bahwa saudara atau teman-teman semua di sini adalah sudah memiliki pengalaman sesuai dengan profesinya. Nah, karena itu kita nanti membahas tema-tema yang tadi kita sudah sampaikan dikaitkan dengan pengalaman kita. Dan sifatnya adalah sharing atau kita berbagi satu sama lain. Nah, karena kita berbagi, maka bagaimana pengalaman-pengalaman kita itu mampu membuat kita untuk memahami proses pembelajaran atau objek itu lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah bahwa saudara semua sekalian ini sudah memiliki tanggung jawab. Itu adalah andragogi. Jadi tidak bisa kita memaksakan pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman yang kita alami kepada orang lain, karena masing-masing sudah membawa pengalaman. Dan pengalaman inilah yang kemudian kita ramu, kita sama-sama diskusi untuk menambah nuansa yang lebih menarik dalam sebuah proses pembelajaran. Bisa saja saya memahami dari perspektif ini, tapi teman-teman semua memahami perspektif yang berbeda, walaupun pada dasarnya itu adalah suatu kebaikan. Nah, itu paling tidak apa yang terkait dengan andragogi orang dewasa. Jadi bukan seperti mengajarkan anak-anak tingkat sekolah atau madrasah gitu ya, tapi memang sudah memiliki dasar-dasar pengalaman yang cukup kuat. Nah, sehingga kita bisa berdiskusi. Karena itu tugas-tugas juga bagi S2 itu levelnya lebih tinggi ya. Apa misalkan jurnal, karena ada tugas mata kuliah yang memang jurnal. Nah, sementara kalau untuk menulis jurnal itu kan ya kita harus memahami teks dan konteks dari jurnal itu sendiri, karena ada mata kuliah khusus yang mungkin kita kaitkan
disampaikan untuk memahami jurnal itu misalnya. Jadi itu Pak Badri ya terkait dengan proses pembelajaran orang dewasa. Jadi kita di sini adalah bersama-sama. Mungkin saya hanya fasilitator ya, atau mungkin di sini disebut dosen, tapi pada dasarnya fasilitator memfasilitasi teman-teman semua untuk sama-sama memahami tema-tema yang dibebankan dalam mata kuliah ini terkait dengan studi Al-Quran Hadis pendidikan. Mungkin itu Pak Badri ya terkait dengan apa yang dimaksud dengan proses pembelajaran andragogi ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada hal dari teman-teman yang lain yang ingin disampaikan. Dan alhamdulillah di sini sudah hadir Pak Ketua. Mungkin Pak Ketua ada yang ingin menyampaikan, Pak Ketua. Disilakan. Lanjut Pak Dokter. Saya pengen lihat aja udah berapa yang aktif gitu. Ya, alhamdulillah di sini sudah ada 10 Pak yang masuk ke kelas ya, sudah masuk ke kelas. Jadi alhamdulillah ya ini sudah berjalan baik ya, mungkin nanti kita tinggal memperkuat. Dan salah satu ciri lagi dari pembelajaran andragogi adalah kalau kita satu sama lain saling menguatkan. Ya, jadi kita ini jangan cuek gitu ya dengan teman-teman yang lain. Nah, karena satu sama lain saling menguatkan sehingga memang proses pembelajaran itu memang cukup unik gitu ya. Artinya kita kadang-kadang semangatnya di awal-awal, nah mulai ke sana melemah, kadang-kadang juga tidak sampai. Nah karena itu penting bagi kita di kelas ini untuk satu sama lain saling menguatkan. Apalagi di S2 ini kan prosesnya tidak panjang ya. 2 tahun itu bahkan 1,5 tahun itu bisa selesai. Karena yang dibebankan materi kuliahnya ini cuma sekitar 40 sampai 50 SKS gitu ya. Nah, itu yang perlu disampaikan. Mungkin ada tanggapan dari yang lain? Silakan Pak Saifullah mungkin. Oke, kalau tidak ada, saya pikir ini pertemuan ini saya sudah rekam ya. Bagi teman-teman yang tidak hadir, yang penting masuk di kelas dan nanti bisa saya upload rekamannya. Dan saya juga ingin melihat kelas kita dulu di Google Class ya. Di Google Class masuk saya Pak. Ya, coba di Google Class sebentar, kita cari dulu mana Google Class. Nah ini di Google Class. Nah ini pertemuan pertama ada RPS ya. Nanti teman-teman semua bisa ambil. Ini ada materi perkuliahan yang disampaikan pada hari ini. Tapi saya cenderung memahami RPS dulu, pelan-pelan dulu. Karena kita pertemuannya sesuai dengan jadwal itu 2 minggu sekali ya, mungkin materi yang akan datang saya akan isikan 2 materi ya, materi terkait dengan sesuai dengan RPS ini. Nah, ini ada kehadiran. Nah, ada kehadiran ini sudah ada 5 yang menyerahkan kehadirannya. Nah, yang 7 ini belum menyerahkan ya. Nanti silakan diisi kehadirannya karena biasanya kehadiran ini di setting jamnya ya. Jadi sekarang silakan klik kehadiran, di sini sudah terbaca yang menyerahkan berapa dan itu yang dianggap bukti kehadiran saudara. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita. Maaf Pak, untuk link Google Classroom-nya yang mana ya? Google Classroom-nya yang kemarin dibagikan, Pak. Yang waktu pertemuan hari Minggu itu dibagikan. Oh, yang kemarin. Oh. Itu namanya Google Classroom. Ya, ini saya share lagi. Kirain teh ngirim baru lagi, makanya nyari-nyari. Enggak, itu yang kalau masuk ini mata kuliahnya ini ya. Nanti akan studi Al-Quran dan Hadis Pendidikan. Ini salah ya, kelasnya kita kelas B2 ya. Kelas B2. Kelas 1 B2 ya. Oke, nanti kelasnya saya sesuaikan ya, karena saya juga harus konfirmasi terlebih dahulu. Yang jelas ini kelas kita, dan nanti kalau ada yang belum masuk, bisa konfirmasi ke saya. Di sini ada 12 mahasiswa yang sudah masuk, ya, ada di sini semua. Nanti terkait dengan anggota di grup itu yang belum masuk, nah segera konfirmasi. Kalau memang tidak bisa mengklik
lewat handphone itu bisa mengklik lewat email yang akan saya ya. Itu terkait dengan materi perkuliahan yang disampaikan pada hari ini. Ya, mungkin teman-teman semua. Silakan Pak Ketua. Ya, Pak Dokter Edi, mohon maaf, ralat ya. Untuk pertemuannya tiap minggu, Pak Dokter. Oh, tiap minggu? Ya, jadi bukan 2 minggu sekali ya, karena kita kejar 3 bulan nih selesai. Oh iya, iya, siap. Sehingga langsung semester 2-nya lanjut gitu. Jadi oh iya, 6 siap. bulan ini 2 semester. Ya, mungkin nanti jadwalnya akan diperbaiki dulu ya, Pak. Ya, oke. Akan gitu diperbaiki ya. Dan nanti di kelas ini karena saya sudah menyampaikan rencana pembelajaran semester, ini menjadi guide ya atau panduan kita untuk belajar ke depan. Nah, tema yang akan saya sampaikan ke depan ini nanti akan saya bagikan dulu ya ke teman-teman sekalian lewat Google Classroom untuk melihat siapa yang presentasi terkait dengan tema-tema yang tadi sudah kita bahas. Makanya nanti tolong dicek kelas itu Google Classroom-nya secara berkala ya, jangan dicuekin. Walaupun kadang-kadang memang ketika saya kirimkan di situ langsung masuk ke email masing-masing. Tapi lihat kelasnya karena di situ mungkin nanti ada saudara untuk bisa presentasi terkait dengan materi yang disampaikan. Silakan Pak Badri. Ada yang ditanyakan Pak Badri? Pak, mau ditanyainnya gini, rencana itu waktu mau pertemuan misalnya sebulan sekali untuk saling presentasi atau dan lain sebagainya, kalau menurut saya itu alangkah lebih baik gitu. Kalau di komunikasi seperti ini kadang-kadang kan ada kendala seperti ini, sulit juga berkonsultasi gitu ya dengan teman-teman lain gitu. Maka diusahakan dan ditekankan oleh Bapak kepada mahasiswa semua dalam 1 bulan itu wajib hadirnya agar supaya kita bisa lebih baik lagi ketika ada presentasi seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ini masukan yang sangat baik. Tapi walaupun bagaimana nanti saya tetap berkoordinasi dengan Pak Ketua dan Direktur ya terkait dengan penjadwalan untuk wajib hadir pertemuan dalam waktu 1 bulan sekali sebagaimana yang tadi ditentukan gitu ya. Terima kasih masukannya. Nanti tetap saya berkoordinasi dengan Pak Ketua ya. Mungkin nanti juga masuk di jadwal untuk kehadiran sehingga memang ada komunikasi yang baik di antara kita. Terima kasih Pak Badri, terima kasih. Sama-sama. Ya, mungkin dari yang lain? Pak Eli, Pak, ya silakan Pak Ali, silakan Pak Ali. Dokter, maaf saya belum absen dokter ya. Absen di Pak Ali sudah ada di kelas belum? Iya, tolong dikirim lagi Pak Dokter. Oh, linknya ya? Linknya ya. Oke, sebentar. Saya akan kirim linknya di komentar kelas ya. Di kelas itu ada tanda seperti ini nih, tanda seperti SMS gitu ya. Nah, tanda seperti SMS ini akan saya kirimkan di grup kelas ini. Nanti silakan diklik. Nah, secara otomatis nanti akan bisa bergabung di kelas. Saya akan kirimkan linknya. Ya, akan saya kirimkan linknya. Sebentar. Nah, silakan dicek ya. Saya sudah masuk di ininya. Link untuk ke kelas. Silakan diklik, nanti secara otomatis akan masuk ke kelas. Nah, atau nanti kalau misalkan masih ada kendala, bisa nanti WA saya. Saya juga ada di kelas. Nah, jadi kalaupun ada kendala terkait dengan masuk kelas yang lainnya, nah silakan nanti WA saya. Karena nanti saya akan coba sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita untuk bisa masuk di kelas ya. Karena kelas itu bahasanya ruang virtual kita secara bersama-sama. Hanya peran saja yang berbeda ya. Artinya saya sebagai teacher, sebagai dosen, dan teman-teman sebagai mahasiswa. Nah, tapi pada dasarnya kita sama-sama untuk berdiskusi terkait dengan mata kuliah yang dibebankan
pada mata kuliah ini. Ya, terima kasih Pak Ali. Kalau nanti Ya. ada kendala, nanti boleh bisa ber-WA dan Japwa, Japri ya, dengan WA. Silakan saja. Oke, Saya udah Pak Dokter ya. Sudah masuk ya? Udah masuk. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sama-sama. Gimana dari yang lain? Dari Bu Siti Nurjana ada yang disampaikan? Nah, ini ada yang lainnya dari Pak Jamaludin. Ada yang disampaikan Pak Jamaludin? Saya Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Arif ya, Pak Rafif. Anut Pak. Ya, ini saya lihat berdasarkan akunnya, nama akunnya. Silakan Pak. Iya. Oke, terima kasih. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Seperti tadi yang disampaikan tentang pembelajaran Andra tadi yang disampaikan oleh Pak Badri tadi pertanyakan. Di sini mungkin tadi terdiri dari berbagai latar belakang, mungkin dari usia dan sebagainya, yang mungkin berbeda-beda. Ada yang tadi usianya masih memang usia lanjut dari S1 ke S2, ada yang mungkin udah jauh seperti saya ini 47 mendekati 50, tentunya benar-benar perlu bimbingan, kesabaran dalam proses ini. Nah, terutama dalam hal tadi juga saya sampaikan ke Bu dosen IT ataupun tentang ke-IT-an yang mungkin gaptek. Nah, kemudian tentu dalam menjalankan tugasnya mungkin ada tugas-tugas yang mungkin agak terlambat dan sebagainya. Nanti mohon nanti memang tadi diperlukan teman-teman yang menguatkan di samping teman-teman sendiri dari keluarga besar para guru atau para dosen itu sangat dibutuhkan untuk menguatkan kita ini, karena tadi berbagai kondisi, berbagai persoalan yang mungkin akan menjadi kendala dalam proses ini. Mungkin itu saja Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nur Afif ya. Ya, ini memang keunikan dari kelas kita, dan tentunya nanti proses ini tidak ada orang yang memang sangat ahli ya. Artinya kita berproses. Siapapun ya dalam proses pembelajaran ini perlu sama belajar, karena kalau kita belajar suatu saat kita juga akan terbiasa dan bisa memahami. Nah, karena itu jangan sampai nanti kita ketika memiliki masalah terkait dengan perkuliahan online dan segala macamnya diam saja. Nah, karena itu nanti sampaikan kepada para dosennya terkait dengan kendala-kendala yang ada. Di samping juga nanti teman-teman mahasiswanya juga tetap berusaha untuk memahami apa-apa yang sudah disampaikan. Biasanya proses pembelajaran terkait dengan model pembelajaran daring seperti ini juga berlangsung ya cukup baik gitu ya. Nanti kalau ada kendala-kendala ya sampaikan. Itu saja Pak. Tapi jadi jangan berkecil hati. Insya Allah nanti kita semua juga bisa membantu ya bagaimana caranya dalam proses pembelajaran kita ini, sehingga proses pembelajaran kita ini walaupun dilaksanakan secara online tapi memiliki makna yang baik ya, tidak kalah dengan proses pembelajaran offline. Itu mungkin Pak Raffi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua atas perhatiannya, atas kehadirannya. Nanti silakan pantau di kelas besok atau lusa mungkin saya upload dan itu bisa diulang lagi materi-materi yang telah disampaikan oleh saya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang manfaat dan senantiasa diberi Tuhan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama tutup perkuliahan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih.